Shalom kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara di hari ini. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan sehat dan setiap masalah, baik sakit penyakit, keuangan, keluarga, satu persatu engkau bisa mengatasinya. Tentunya bukan karena kuat dan gagahmu, oleh karena roh Tuhan yang telah mengerjakannya bagimu. Karena engkau tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kau tidak pernah putus asa. Karena Tuhan berkata, orang yang berkenan di hatinya, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menerima upah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Jangan putus asa saudara dalam setiap masalahmu. Tuhan pasti menolong. Namun demikian, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Waktumu dan waktu saya. Izinkan Tuhan yang bekerja. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Allah. Percayakanlah kepadanya, maka Dia akan bertindak bagimu. Kekasih Tuhan, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih buat perjalanan hari ini berjalan bersama dengan Engkau. Ampuni kalau ada dosa yang melukai hati Tuhan dan hati sesama kami, yang kami buat lewat pikiran, perkataan, perbuatan. Biar dengan darah Yesus kami boleh disucikan kembali. Baikkan kami boleh belajar mengenal firman-Mu di hari ini ya Bapa, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang diambil dalam nas firman Tuhan Yakobus pasal 1 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Saudara, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus mengingatkan kepada kita hari ini juga untuk kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Mengapa? Mengapa? Karena memang faktanya hari-hari ini saudara, kita seringkali cepat untuk mendengar dan langsung untuk berkata-kata. Apalagi ada seseorang yang memfitnah kita, menjatuhkan kita, menyakiti hati kita, dan kita mendengar dari seseorang, dan saudara tidak tahu kebenarannya sebenarnya. Mengapa? Jangan-jangan orang ini yang menyampaikan kepada saudara berbohong, memfitnah temannya, keluarga yang lain. Karena iblis pakai siasat untuk menghancurkan keluarga Kristen hari ini. Iblis memakai siasat dengan tipu muslihatnya, ingin mengacaukan anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan cepat marah, emosi, muntah, dan dia senang. Karena ketika engkau marah, maka di sana tidak ada nilai kebenaran daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kekasih Tuhan, perhatikan, kita diingatkan untuk lambat berkata-kata. Telinga kita boleh cepat mendengar berita apa saja, boleh kita mendengar cepat, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk bereaksi. Suami istri tentunya punya mertua, tentunya juga yang punya adik ipar, kakak ipar, saudara. Ini ada polemik dalam keluarga yang besar. 5 saudara punya, masing-masing sudah menikah. Mamanya artinya punya 5 menantu. Menantu yang satu ingin mencari muka karena mukanya sudah hilang. Menantu yang lain minder, tak berdaya. Menantu yang lain apatis, cuek. Lalu mama mertua seharusnya mengambil keputusan yang bijak. Ketika engkau mendengar dari seseorang
dari anak menantu yang lain, menjelekkan anak menantu yang lain. Anak menantu yang satu bernama Siti, anak yang menantu yang lain bernama Helen, menantu yang lain bernama Butet. Kekasih Tuhan, si Helen bicara mamanya, mertuanya, "Ma, Butet itu ma, ya ampun, dia tuh iya depan mama saja, tapi di belakang dia jelekin mama, ngomel-ngomel, tak karuan, mama cerewet dan segala macam, dan nyanyi mak dia sambil nyanyi, sampai kadang-kadang saya dengar mak, kalau dia nyuci baju mak dia nyanyi, mamaku cerewet selalu." Wih, ketika mendengar itu, sang mama mertua langsung cepat berkata-kata, "Mana dia? Mana si menantu satu itu? Mana menantu? Mana si Butet? Kurang ajar dia. Emosi, marah." Saudara, ternyata cepat berkata-kata ada kaitannya dengan Ahmad marah. Langsung melambak, langsung didatangi kamar si Butet yang lagi tidur siang karena kelelahan sepanjang dari pagi jam 4 sampai jam 6 cuci baju seluruh keluarga. Kecapean, mau tidur, diketok, kurang aja kau menantu, tak jelas ini gini. Dia terbangun, dia tersentak. "Mama, ada apa mama? Ada apa mama? Kau kurang ajar kau ya. Kau ngatain mama ya cewek ini itu. Mama, saya tidak pernah ngatain. Mama dengar dari mana? Itu tadi datang si Helen ke sini tadi siang. Kamu tidur, dia datang ke sini, dia cerita bahwa kamu begini, kamu pemalas gini. Saudara yang terkasih, terjadilah si Butet tidak langsung marah, mama mertua marah, dan akhirnya si suaminya pulang ke rumah. Si Butet cerita dengan suaminya, "Saya digini." Suaminya marah pun, suaminya langsung melabak mamanya, "Mama kurang aja, mama tidak boleh kasih." Habis sudah, kacau sudah rumah itu, panas. Kenapa? Ternyata karena ulah si Helen, karena Helen iri hati, karena mama mertua sayang dengan Butet daripada dia. Dia ambil satu cerita yang tidak benar. Sebagai orang tua yang bijak, mertua yang bijak, seharusnya ketika dia mendengar dari berita Helen, tengah kanan dia mendengar, tidak boleh dia berkata-kata dulu, tidak boleh marah dulu. Dia harus cari kebenarannya. Bawa, temui, panggil si Helen, panggil si Butet, dan Helen jadi saksi. Kamu ngomong ya, Butet sini, temui mereka berdua. Nah, setelah engkau mendengar dari Butet, baru engkau mengambil keputusan dan berkata-kata dengan bijak. Kasih Tuhan hari ini, selain hidup di rumah tangga yang begitu hiruk-pikuk dengan banyak adanya pergesekan persaingan di antara menantu, dan juga ada persaingan juga di dalam dunia pekerjaan sesama pegawai, di antara juga banyak persaingan di dunia sosial, saudara. Di gereja juga demikian. Para pelayan bersaing. Saya bingung kenapa. Semuanya ingin menonjolkan diri. Karena kasih mulai dingin. Kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan pernah kita cepat untuk berkata-kata. Boleh cepat mendengar. Info dari mana saja boleh engkau dengar. Karena orang datang cerita ke kita, sudah diam, tenang. Saya sudah buktikan cari kebenarannya. Tanya dengan orang tersebut yang telah dijelek-jelekkan itu. Tanya. Dapat dua telinga dengar semuanya, baru ngomong. Amin, saudara. Jadilah bijak. Berhati-hatilah. Amsal berkata begini, 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buah perkataannya. Engkau bisa mati karena perkataan-perkataan yang tajam yang kau sendiri telah
dibumbui oleh orang-orang sekitarmu sehingga engkau merasa sangat jengkel, engkau marah dan engkau emosi dan seseorang tanpa jelas, padahal orang tersebut belum tentu melakukannya. Selain itu saudara, hari-hari ini kemarin kalau tidak salah, seorang teman saya hamba Tuhan memposting di grup pernyataan bahwa ada orang yang memakai dia punya WA atau apa gitu, mencari duit, mengatasnamakan dirinya, dan dia merasa dia tidak melakukan. Dia menginfokan kepada grup, kepada kita teman-teman hamba Tuhan, kalau ada orang yang mengatasnamakannya meminta duit, bantuan, itu bukan dia. Nah, saudara juga sebagai orang yang bijak, kalau saudara mendapat SMS hari ini kan media sosial begitu gencarnya, dapat SMS dari mana-mana. Kalau saudara dikatakan, oh dia bilang apa, selamat Anda punya dapat hadiah ini, hadiah itu, hadiah ini, hadiah itu. Jangan cepat tertipu. Cari kebenarannya, saudara. Bahwa ini, mohon maaf ya, saya minta bantuan. Saudara jangan cepat lakukan. Saudara langsung telusuri dulu. Dan engkau juga tahu siapa yang meminta itu, saudara. Orang-orang yang engkau kenal, biasanya dia tidak akan langsung pakai SMS. Dia kalau butuh pakai telepon dan engkau bisa dengar suaranya. Kalau cuma SMS kau tidak akan bisa dengar suaranya. Engkau harus telepon balik, saudara. Kalau engkau mau memberkati dia, kau memastikan bahwa yang meminta itu ada temanmu atau saudaramu atau sahabatmu, saudara. Saudara yakinkan telepon. Telinga kanan mendengar, telinga yang satu harus cari pendengaran yang lain, sehingga kau mengambil keputusan, sehingga kita tidak salah jalan. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kita jangan pernah dikelabui oleh orang-orang hari-hari ini, saudara. Kita harus bijaksana, minta hikmat Tuhan dari hari ke hari, agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam perkataan kita. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, agar kita tidak cepat untuk marah. Karena amarah tidak mengerjakan suatu kebenaran di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman mulai hari ini, dimanapun kau berada, saudara. Kau sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, mertua, dan sebagai majikan, pimpinan, anak buah, karyawan, pegawai, dan sebagainya. Ingat, sama. Kita diciptakan Tuhan dua telinga. Mendengar yang satu, jangan ambil keputusan dulu. Jangan berkata-kata dulu. Dengar kata-kata yang lain dulu. Paling tidak ada 2-3 orang saksi yang mengatakan hal yang sama, maka itu memang benar-benar ada. Begitu, saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Untuk kami boleh, Tuhan, lambat berkata-kata dan cepat untuk mendengar, sehingga kami tidak dipenuhi dengan kemarahan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam semua persoalan masalah hidup yang sedang dialami, Tuhan. Dikarenakan disebabkan oleh karena perkataan-perkataan yang salah, Tuhan, bawa anak-anak-Mu sadar untuk mulai hari ini tidak lagi dikelabui oleh tipu muslihat iblis dengan menggunakan perkataan-perkataan fitnah, perkataan-perkataan penipuan, peras kepada orang-orang yang mereka kasih. Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman Tuhan hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Bapa, berdoa secara khusus untuk anak-anak yang sedang sakit. Tuhan, biar tangan kasih-Mu sembuhkan dengan darah Yesus. Oleh biru-biru-Mu Tuhan, semua kekasih Tuhan yang sedang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah berat, Tuhan, tolong bebaskan dalam nama Yesus. Masalah keluarga, masalah keuangan, Tuhan bebaskan anak-anak dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara seiman atau keluargamu, supaya mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga kita terus semakin hari berkenan di hadapan Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis dan buah yang lebat,
agar kerajaan Bapa dipermuliakan, diperbesar di